Baik, Sula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ilyasa dari NPM 215061126 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dari mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak dengan proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu pada bulan November lalu saya sudah mengerjakan suatu proyek yang ada di Belitung Timur, yaitu mitigasi bencana banjir berbasis Internet of Things. Di situ saya dan teman-teman saya menyelesaikan sebuah proyek yaitu dengan menggunakan sensor Max Sonar untuk komponennya sendiri, kemudian ESP32 em, dan sensor DHT sebagai pengontrol panelnya. Kemudian untuk daya listriknya sendiri kami menggunakan UPS. Selain sebagai sumber tegangan, UPS juga menjadi sebuah em, daya daya sebuah menjadi sebuah daya cadangan jika terjadi mati listrik. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan dari proyek yang sudah saya kerjakan dengan mata kuliah analisa perancangan perangkat lunak, di mana saya eh, telah membuat web ini dengan protokol MQTT. Kemudian untuk sistem kontrolnya ini berbasis website, di mana website ini dia terdapat beberapa fitur, yaitu ada untuk dari dashboard user sendiri terdapat fitur rekap data. Kemudian dia itu fitur rekap data bisa berbentuk ketinggian dalam bentuk table gini atau dia berbentuk chart. Jadi kami menyediakan beberapa fitur untuk fitur rekap data sendiri. Jadi tapi untuk ketinggian-ketinggiannya juga sudah tercatat otomatis dan sudah kami set di bagian webnya untuk ketinggian-ketinggian berapanya dia sudah memiliki status aman, waspada, dan lain-lain. Di sini juga terdapat suhu panel dan kelembapan. Di mana di situ kami memasang sensor DHT juga untuk menjaga kelembapan dari si panel, karena untuk si panel juga dia itu sangat krusial tentunya karena semua komponen yang sangat-sangat penting itu dapat di dalam box panel tersebut. Ini adalah halaman dari dashboard user, kemudian ini adalah halaman dari halaman utamanya. Dari fitur rekap datanya ini adalah Gauge-nya, yaitu untuk ini ada data real time, kemudian ini dia data dikirimnya per 2 menit atau per 3 menit sekali nanti. Kemudian ini adalah halaman landing page-nya. Ini adalah halaman landing page dari Sipeka.id, di mana ini adalah sistem pemantauan ketinggian air yang ada di Belitung Timur, tepatnya yang ada di Bendungan Pica. Itu bendungan bersejarah yang ada di Belitung Timur. Untuk bisa mengakses ke halaman dashboard user sendiri, dia memerlukan akses di mana harus didaftarkan terlebih dahulu ke ke admin untuk dapat mengakses halaman user, karena itu datanya cukup krusial. Ditakutkan untuk menggunakan untuk digunakan sebagai bahan riset juga. Baik, saya akan menjelaskan keterkaitan mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak dengan proyek yang telah saya buat. Di mana pada proyek tersebut, di situ kami membutuhkan analisis kebutuhan, di mana sebelum mengembangkan sistem pemantauan ketinggian air, penting untuk saya dan teman-teman saya memahami kebutuhan pengguna dan tujuan sistem. Kemudian ini melibatkan identifikasi fitur dan yang diperlukan, seperti jenis sensor yang diperlukan, kemudian metode komunikasi yang digunakan, dan antar muka pengguna yang diinginkan. Kemudian model pengembangan. Untuk model pengembangan sendiri, mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak mengajarkan berbagai model pengembangan perangkat lunak seperti model waterfall, kemudian model iteratif atau model agile. Proyek ini bisa diterapkan dalam konteks model iteratif, di mana sistem secara bertahap dikembangkan dan disesuaikan dengan umpan balik dari penggunanya. Kemudian perancangan arsitektur sistem, di mana proyek ini memerlukan perancangan arsitektur sistem yang kokoh untuk memastikan bahwa komponen-komponen sensor seperti controller, kemudian modul-modul GSM dan
itu terintegrasi dengan baik, karena ini melibatkan pemodelan struktur sistem, pemilihan teknologi yang sesuai, dan penentuan antar muka dan komponen-komponen. Jika ditakutkan jika tidak, semua komponennya sangat 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 krusial, jadi jika tidak memilihnya dengan baik, maka yang dikhawatirkan tidak akan sesuai ekspektasi yang diinginkan. Kemudian perancangan arsitektur sistem, di mana proyek ini memerlukan perancangan arsitektur sistem yang kokoh, kemudian pemodelan data, di mana salah satu aspek penting dari analisis dan perancangan perangkat lunak adalah pemodelan data. Dalam proyek ini, data yang dikumpulkan dari sensor seperti ketinggian air, suhu, dan kelembapan ini perlu direpresentasikan dengan benar dan dalam basis data untuk pengelolaan lebih lanjut. Kemudian pengujian dan validasi, di mana proyek ini juga mencakup tahap pengujian dan validasi yang penting, di mana untuk validasi sendiri kami sempat mengadakan FGD, atau forum group discussion, di mana, kami sempat bertanya kepada masyarakat setempat bagaimana, pendapat mereka tentang sistem yang sudah kami bangun, dan, meminta pendapat juga kepada, kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian, Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan. Kemudian secara keseluruhan proyek ini memberikan saya kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak ke dalam konteks pengembangan sistem yang nyata. Ini membantu saya untuk memahami bagaimana menerapkan metodologi dan teknik analisis dan perancangan untuk menghasilkan solusi perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Ini adalah beberapa lampiran dari, proyek yang sudah saya kerjakan. Ada foto sensor, kemudian ada foto kegiatan yang sudah saya laksanakan, kemudian ada, saat saya mengerjakan proyek, dan kemudian ada, foto forum group discussion dengan Kementerian, Pendidikan, kemudian ada landing page dan, dashboard dari user. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.